Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardiansyah dengan NIM 4242201012. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya, yaitu klasifikasi suara kucing dan anjing menggunakan ekstraksi MFCC dan SVM di Google Colab. Jadi proyek ini bertujuan membedakan suara antara kucing dan anjing menggunakan model machine learning. Baik, di sini saya menggunakan datasheet Cats Dogs yang terdapat dua buah data. Yang pertama itu data train sebagai model latihnya dan data test untuk data ujinya. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian program. Di sini untuk bagian ini merupakan untuk mengidentifikasi lokasi datasheet yang telah disimpan pada Google Drive ini. Untuk label cat dan dog ini digunakan sebagai target klasifikasinya. Dan untuk bagian ini, ini berfungsi untuk membaca semua file audio WAV-nya, karena data ini dalam bentuk WAV. Di sini menggunakan liberal load untuk membaca audio dan liberal feature MFCC ini untuk mengambil 13 koefisien MFCC, karena di sini saya masukkan 13. Kemudian menghitung rata-rata dari MFCC tiap file dan menyimpannya sebagai feature X dan Y. Untuk pemberian labelnya itu, jika dia 0, maka itu mengidentifikasi cat atau kucing. Jika dia 1, itu anjing atau dog. Oke, untuk bagian ini menjalankan fungsi load dataset. Untuk menjalankan load dataset ini yang bertujuan untuk memuat data pelatihan dan data uji dari patch yang sudah ditentukan. Untuk X-train dan XY-test ini itu berisi data fitur dan berisi labelnya juga. Untuk bagian ini merupakan standarisasi data agar semua fitur memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Hal ini penting digunakan agar model SVM tidak bias terhadap fitur yang skalanya lebih besar. Untuk bagian ini digunakan untuk melatih dan membuat support vector machine SVM dengan kernel RBF ini, radiasi basis function, dengan parameternya 10, karena regularisasi semakin besar akan semakin akurat. Untuk gamma ini, gamma scale akan otomatis menyesuaikan nilai gammanya. Metode ini digunakan untuk memisahkan kelas antara cat dan dog, cat dan dog, berdasarkan fitur MFCC-nya. Untuk bagian ini digunakan untuk memprediksi label data uji. Akurasi dihitung menggunakan akurasi score, klasifikasi report, memberikan presisi recall, precision seperti ini, recall, F1 score, dan support. Untuk bagian terakhir itu untuk menampilkan conversion matrix-nya dalam bentuk heatmap. Visual ini menggunakan untuk dilihat beberapa banyak prediksi benar dan salah per kelasnya. Diagonal
prediksinya seperti ini. Ini yang benar, yang ditandai bahwasanya dia mengenali ini kucing ada 34, dan data kucing yang dikenali dog itu ada 5. Dan juga sebaliknya, ini dog 22 yang dikenali, data dog yang dikenali kucing itu ada 6. Setelah model dilatih, saya melakukan evaluasi dengan menggunakan akurasi, classification report, dan conversion matrix. Hasil akurasi dari model ini adalah sekitar 83,58% dengan 67 data uji, sekitar 56 prediksi sudah benar. Berikut adalah ringkasan klasifikasinya. Untuk precision, kucing ada di 85%, recall 87%, F1 score 86%, dan support 39%. Yang dimana model berhasil mengklasifikasi 34 dari 39 suara kucing dengan benar. Dan 22 dari 28 suara anjing dengan benar. Ini menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam mengenali suara kucing, meskipun performanya juga cukup baik untuk suara anjing. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari proyek klasifikasi suara kucing dan anjing menggunakan metode ekstraksi feature MFCC dan algoritma Sport Vector Machine atau SVM, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengklasifikasi suara kedua jenis hewan tersebut dengan cukup baik. MFCC terbukti efektif dalam menangkap ciri khas dari sinyal suara sehingga dapat digunakan sebagai representasi fitur yang kuat. Model SVM dengan kernel radiasi basis function (RBF) yang dilatih menggunakan fitur MFCC menunjukkan performa yang cukup baik dengan tingkat akurasi mencapai 83,58% pada data pengujian. Evaluasi lebih lanjut melalui classification report dan conversion matrix menunjukkan bahwa model cenderung lebih akurat dalam mengenali suara kucing dibandingkan suara anjing. Namun secara umum kedua tetap dapat diklarifikasikan dengan baik. Proses normalisasi fitur menggunakan standar scalar juga berperan penting dalam meningkatkan stabilitas dan efektivitas proses pelatihan model. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa kombinasi MFCC dan SVM merupakan pendekatan yang tepat dan efisien untuk melakukan klasifikasi berbasis suara hewan, serta membuka peluang mengembangkan lebih lanjut arah sistem pengenalan suara hewan yang lebih kompleks dan real time. Baik, sekian video mengenai tugas UAS pengolahan citra. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.